Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil sementara dari progres MICE kita, yaitu dari divisi logistik dan dekorasi 7A5. Oke teman-teman, sebelum memasuki ke presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Sahrul, lalu ada Nurul Lailani, ada Dimas Tian, ada Tiwi Kartika, ada Handika, ada Andika Nur, lalu ada Bagus Rizky, ada Reza Putra, dan Wistama. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu kita akan mengetahui logistik dan dekorasi itu apa sih gitu dalam divisi kita, di mana divisi logistik dan dekorasi ini bertanggung jawab terhadap pengadaan perlengkapan, peraturan kebutuhan teknis, serta penataan dan keindahan tempat acara agar mendukung kelancaran dan estetika keseluruhan event. Jadi mungkin dalam suatu event itu divisi logistik dan dekorasi punya peran yang sangat penting untuk memastikan acara berjalan dengan lancar dan sesuai konsep yang diinginkan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu di sini ada tugas setiap divisi yang dimana dalam divisi ini memiliki dua tim lagi yaitu logistik dan dekorasi. Nah, logistik itu berperan sebagai bertanggung jawab mengelola seluruh peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan mulai dari pengadaan, pendistribusian, hingga pengawasan barang selama acara itu berlangsung. Jadi, semua barang seperti meja, kursi, sound system, dan kebutuhan teknis lainnya tim dari logistik ini yang pastikan tersedia tepat waktu dalam kondisi yang baik. Dan selain itu, di sisi dekorasi ini fokus pada perencanaan dan penataan area acara agar tampil menarik dan sesuai dengan tema yang disusun. Tim dekorasi juga berperan menciptakan suasana yang nyaman, indah, dan estetik sehingga dapat mendukung kesan visual serta pengalaman peserta selama acara. Jadi, intinya peran dari divisi kami adalah sebagai pendukung utama di balik layar agar acara bisa berjalan tertib, terkoordinasi, dan terlihat menarik bagi para peserta maupun tamu yang hadir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari divisi dekorasi dan logistik. Yang pertama itu ada menjamin ketersediaan perlengkapan dan sarana acara. Jadi divisi dekor dan logistik ini memastikan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk acara bertema nostalgia tersedia dengan lengkap gitu dan dalam kondisi baik, mulai dari dekorasi bernuansa tempo dulu, perlengkapan pencahayaan yang lembut, hingga properti seperti foto-foto lama atau barang-barang yang klasik gitu yang bisa membangkitkan kenangan masa lalu. Semua itu disiapkan secara acara berjalan lancar dan suasana nostalgia benar-benar terasa. Yang kedua itu menciptakan suasana dan tata ruang yang mendukung tema acara. Nah, tugas divisi ini adalah menata ruang acara supaya para peserta bisa merasakan suasana hangat dan juga penuh kenangan. Misalnya dengan menampilkan warna-warna lembut, menata dekorasi yang mengingatkan pada masa lalu, serta menghadirkan musik atau elemen visual yang membawa orang pada momen-momen indah di masa lampau gitu. Oke, yang ketiga itu menjaga efisiensi dan ketepatan waktu dalam persiapan dan pelaksanaan. Jadi dalam acara bertema nostalgia ini penting untuk mengatur waktu dan tenaga dengan baik agar seluruh persiapan selesai sesuai jadwal. Tim bekerja secara terkoordinasi agar setiap detail, mulai dari pemasangan dekorasi hingga penataan peralatan, dilakukan dengan efisien tanpa mengurangi kualitas dan makna dari tema nostalgia yang ingin ditampilkan pada acara MICE tahun ini. Tugas utama dari logistik yaitu menyusun daftar kebutuhan perlengkapan, mengatur peminjaman atau pembelian barang, mengatur distribusi dan penyimpanan perlengkapan, kemudian yang terakhir itu ada menjaga barang tetap aman dan lengkap setelah acara. Kemudian untuk tugas utama dekorasi yaitu merancang konsep dekorasi sesuai tema acara, membuat desain panggung, menata area penonton dan venue, membuat dan memasang dekorasi secara langsung, dan yang terakhir yaitu membongkar dan merapikan dekorasi. Untuk struktur divisi ini sendiri dikoordinasi oleh Nurkolis Bahri, dan untuk anggota logistik itu terdiri dari 7 anggota, dan untuk anggota dekorasi terdiri dari 16 anggota. Oke, selanjutnya kita masuk ke timeline kegiatan, di mana ada tahap, tanggal, dan keterangan. Tahap pertama itu ada pembagian tugas desain.
kami di tanggal 12 Oktober 2025 kami melakukan pembagian desain seperti open gate, ornamen, dan photobooth yang nantinya akan dikumpulkan kemudian di voting untuk memilih yang mana yang lebih baik. Kemudian pengerjaan desain itu di tanggal 13 Oktober sampai 27 November 2025. Semua pengerjaan desain, open gate, photobooth, ornamen, dan lain-lain. Tenggatnya seperti itu, tanggal itu. Kemudian untuk voting itu di 28 November 2025. Voting untuk mencari yang terbaik dan juga revisi desain setiap pembagian tugas, melakukan revisi juga untuk desain-desain yang kurang. Terima kasih. Selanjutnya ada kebutuhan RAB. Rencana anggaran biaya ini mencakup kebutuhan utama, mulai dari penataan area, dekorasi, dan perlengkapan acara. Beberapa komponen utamanya, yang pertama ada barikade blok dan barikade jeruji. Yang kedua ada kain hitam atau putih digunakan untuk dekorasi. Dan yang ketiga itu ada gate. Yang keempat ada stage, tenan, sound system, dan lighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Ramdhani dari anggota MAIS Divisi Dekorasi dan Logistik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi paparan berupa layout venue. Layout venue itu seperti sebuah perencanaan atau penataan ketika ingin melakukan suatu event besar. Nah, tujuan layout venue itu sendiri dia berfungsi untuk agar supaya acara tersebut berjalan dengan lancar dan kita tahu penataan tempat-tempat yang akan kita taruh seperti panggung, terus tempat dekorasi lainnya juga. Kemudian tujuan utama dari layout venue itu sendiri tuh supaya kita itu mengoptimalkan fungsi-fungsinya, kayak seperti elemen-elemen yang akan kita pakai di saat kita melakukan event tersebut. Nah, kebetulan kali ini di sini ada beberapa kayak seperti gambaran atau apa ya sebutnya, peta lah. Nah ya, jadi kayak supaya kita tuh tahu di manakah letak nanti untuk melakukan event tersebut. Nah, kebetulan letak yang akan kita gunakan ada di lapangan rumput di Universitas Bayangkara, Pak, Jakarta Raya. Nah, kemudian kenapa sih layout venue itu penting? Nah, layout venue itu penting supaya untuk kita itu bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi saat nanti kegiatan acara berlangsung. Kemudian layout venue itu akan meningkatkan suatu pengalaman terhadap pengunjung yang akan datang, kayak menciptakan suasana yang nyaman. Terus pengunjung tuh juga merasa tempat ini menyenangkan juga. Nah, terus layout venue itu alasan kita juga membuat layout venue itu agar meningkatkan kesan juga bahwa kita kerja secara profesional dan baik. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya dapat sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rizky Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu desain konsep sementara backdrop. Desain sementara backdrop di sini di tengah bertulisan Kala Kreasi dengan ornamen orang yang sedang berlari dan banyaknya jam dengan warna krem atau coklat. Selanjutnya desain konsep sementara open gate. Mohon maaf. Di sini bertulisan 2025 dan pada tengahnya bertulisan Kala Kreasi. Untuk selanjutnya, desain konsep sementara ornamen, yaitu di sebelah kiri ada konser musik dan yang tengah orang sedang berlari,
dan sebelah kanan ialah art atau seni. Selanjutnya, kami telah membuat rancangan desain sementara untuk beberapa titik penting. Fokus kami adalah memastikan alur pengunjung berjalan lancar. Yang pertama adalah toilet, petunjuk mengarah ke lokasi toilet. Yang kedua, pintu masuk, petunjuk penting untuk mengarahkan pengunjung ke area pintu masuk utama. Ketiga, photobooth, kami juga menyertakan petunjuk untuk photobooth sebagai daya tarik tambahan yang berada berdekatan dengan area toilet. Ini menjelaskan desain konsep photobooth sementara yang kami ajukan. Konsep ini mengusung tema retro, college, atau vintage vibes dengan sentuhan yang fun dan personal. Selanjutnya, ini adalah desain konsep mock-up panggung sementara yang kami ajukan. Desain ini bertujuan menciptakan panggung yang dinamis, penuh energi, dan sangat fotogenik. Pertama, tema dan estetika. Panggung ini mengadopsikan gaya retro pop art dengan penggunaan warna-warna cerah, merah, kuning, biru, dan elemen visual bergaya komik atau vintage pada sayap panggung. Yang kedua, pusat panggung terdapat LED screen di tengah yang berfungsi sebagai media utama untuk visual video dan branding acara. Selanjutnya, sayap kiri dan kanan diapit oleh dekorasi bergaya pop art bertulisan kreasi, memberi vokal poin visual yang kuat dan simetri atau kesemetrian pada desain. Selanjutnya, elemen tambahan, ada beberapa prop atau elemen dekorasi bertema vintage atau kolase seperti piringan hitam dan jam besar yang menambahkan kedalaman dan detail dalam panggung. Terakhir, fungsi desain ini sangat cocok untuk acara musik, festival kreatif, dan talk show yang membutuhkan suasana bersemangat dan artistik. Thank you. Terima kasih yang telah menonton atau menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan pada hati Anda, atau ada kesalahan teknis dalam pembuatan video ini. Saya meminta mohon maaf seluas-luasnya, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.